Halo, selamat pagi Occasioner dan juga pendengar Trijaya. Jumpa lagi di Morning Zone, inspirasi pagi untuk memulai hari di edisi Jumat 13 Desember 2024. Thank God it's Friday. Senang banget kalau sudah hari Jumat, rasa-rasanya beda. Atmosfer, ambience, hawa-hawanya rasanya udah pengen cepet-cepet libur aja, udah siap menyambut akhir pekan ya. Dan kalau kita lihat juga lalu lintas di pagi hari ini relatif sedikit lebih lancar di beberapa ruas jalan, meskipun tetap ya ada kepadatan volume kendaraan. Nanti seperti biasa kita akan update juga situasi lalu lintas di pagi hari ini bersama NTMC Polri. Dan untuk Occasioner dan juga pendengar Trijaya yang mau ikutan komen-komen di pagi hari ini atau mau berbagi informasi lalu lintas, pantauan cuaca, mau ikutan ngobrol boleh ya melalui WhatsApp di 0812 111 10 46. Nah, senang sekali Fadli Sungkara kembali menjumpai Occasioners dimanapun berada. Kurang lebih sampai jam 10 kita akan bahas beberapa hal yang menarik, termasuk soal hasil pertandingan Timnas Indonesia tadi malam. Kemudian juga jelang Nataru, apa aja yang perlu dipersiapkan, potensi cuaca, potensi kepadatan, kemudian juga hal-hal lainnya seperti kebutuhan logistik dan seterusnya yang perlu dipersiapkan. Oke, pagi ini saya sudah bersama dengan redaktur pelaksana Occasion.com, ada Kemas Irawan. Om Kemas, selamat pagi. Pagi. Waduh, ini masih termasuk dalam marga Irawan ya. Jadi satu keluarga sama Akmal Irawan tadi produser ya. Ade Irawan, Arthur Irawan, Ria Irawan. Iya, beda ini aja Pak, satu dari Adam Pak. Oh iya, kira itu masih satu inilah silsilah gitu. Silsilah, enggak, mungkin Pak. Bisa dikumpulin kan kalau ikatan Agus sedunia ada tuh. Iya, betul, Agus kan lagi naik daun nih di tahun 2024 nih ya. Iya. Ada Agus apa? Agus Salim. Ada Agus Iwas. Atau Agus Buntung tuh ya. Agus Buntung. Terus ada Irawan Agus Irawan. Irawan lagi. Tetap Irawan. Ada Agus Miftah gitu ya. Agus Miftah. Oh itu Gus ya. Iya. Oke. Om, gimana pertandingan tadi malam di TV-nya Om Kemas, berapa hasilnya? Kayaknya sih seri, Pak. Seri ya? 3-3. Oh sama kayaknya. berarti ya? Oh berarti sama kita ya? Sama. Alhamdulillah berarti. Ya, 3 sama ya? 3 sama Pak. Oke. Ini memang hasil yang kurang menggembirakan ya. Yes. Walaupun kita tetap dapat poin dan Indonesia tetap naik peringkat ke puncak klasemen ya. Tapi ini kurang menggembirakan karena awalnya kan orang memprediksi kita bakal menang. Bahkan menangnya gede tuh. Di atas 3-0 ya. Orang prediksinya semua begitu tuh, semua optimis. Tapi ternyata hasilnya begini. Gimana menurut Om Kemas? Nggak salah sih ekspektasi masyarakat Indonesia ya, karena memang pertama kita diuntungkan sebagai tuan rumah, itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor kelelahan dari tim Laos sendiri. Kan dia 15 jam ya perjalanannya. Dan dia menggunakan pesawat komersil. Kalau menurut saya ini adalah hal yang bisa menjadi ekspektasi masyarakat itu semakin tinggi gitu. Cuman memang lagi-lagi bola itu bundar ya. Benar. Kalau kotak kardus instan, Pak. Iya benar, susah juga ditendang Pak. Iya, tapi memang ya itu kita tidak bisa memprediksi kondisi faktor kelelahan juga dari pemain kita, itu juga bisa menjadi salah satu penyebabnya. Terus kemudian juga saya melihat ada faktor kurang koordinasi organisasi bermain yang menurut saya juga kurang bagus ya, kurang apik lah ya. Masih belum padu ya. Iya betul. Belakangnya juga masih bisa dieksploitasi gitu kan oleh pemain Laos gitu. Yang menurut saya juga ya perlu jadi catatan buat Sintayong untuk nanti ke depannya apa nih ya yang harus diracik gitu sih. Jadi memang kondisi kedua tim sama-sama lelah ya. Betul. Karena sudah melewati perjalanan. Indonesia pulang dari Myanmar, Laos juga datang dari negara mereka ke Indonesia. 15 jam tuh naik pesawat. Kurang lebih, Pak. Padahal kalau pengen cepet bisa loh naik pesawat telepon, Pak. Iya. Cepet, halo, Stadion Manahan gitu. Jadi memang dalam kondisi yang tidak terlalu prima ya kondisi fisiknya. Meskipun Indonesia juga melakukan beberapa rotasi. Coach Sin punya materi pemain yang cukup merata sehingga bisa dimainkan juga pemain-pemain yang tadinya di bangku cadangkan di pertandingan sebelumnya. Oke, jadi soal koordinasi, kerjasama, chemistry mungkin yang masih belum jadi banget ya. Padahal kita
sudah unggul dalam ball possession ya, lumayan dominan lah untuk pegang bola. Betul. Dan dari upaya percobaan juga cukup banyak, ada 22 tembakan meskipun yang mengarah ke gawang itu hanya 8 ya. Betul. Secara statistik memang kita sangat bagus ya. Cuman memang kalau misalkan kita lihat pertandingan kemarin itu atau semalam itu praktis yang membuat atau menciptakan gol itu dari ini lemparan, arahan maupun yang kanan dan kiri gitu kan, Donitri. Nah, maksud saya memang yang benar-benar untuk dari permainan taktik terbuka permainan taktik yang benar-benar oke gitu kayaknya masih kurang kalau menurut saya ya. Kalau kita lihat dari 2 laga yang sudah dilakoni ya, karena gol lawan Myanmar waktu Asnawi cetak gol juga berawal dari lemparan ke dalamnya arahan. Betul. Termasuk 3 gol yang tadi malam disarankan ke gawang Laos juga berasal dari bola mati, lemparan ke dalam dan sepak pojok ya. Betul. Kita masih menunggu nih ya, kita menantikan permainan skema yang mateng nih, build up misalnya dari belakang, terus distribusi bola ke tengah, dari tengah supply ke depan dan gol gitu ya. Nah, itu memang harus jadi PR juga ya Pak ya. Karena memang kalau misalkan dilihat ya dari 3 gol yang kemarin itu kan semua dari pemain belakang sebenarnya. Iya kan? Ferrari sama Kadek Karel. Benar. Nah, cuman permasalahannya akhirnya banyak maju, lupa ke belakang nih. Oh, transisinya mungkin yang di tengahnya agak juga lambat, jangkarnya juga benar. Harus benar-benar ekstra ya, gitu. Ya menarik sih sebenarnya kalau misalkan dilihat dari pertandingan kemarin itu Sintayong itu mencoba untuk yang lebih banyak dicadangkan untuk dimainkan. Artinya Sintayong itu memberi kesempatan kepada Garuda Muda ini untuk menunjukkan prestasinya, tajinya gitu. Tapi ternyata memang hitung-hitungannya Sintayong sendiri juga agak meleset nih kalau untuk yang di pertandingan sekarang ya. Tapi kalau misalkan kemarin melawan Myanmar itu agak lumayan gitu kan, meskipun masuknya Asnawi itu juga mengubah permainan di babak kedua. Memang biasanya gitu ya, setelah pergantian pemain langsung berubah tuh. Betul. Kayak kemarin juga sama tuh. Setelah ada pergantian lebih berani menggebrak, lebih efektif juga tuh, lebih tajam tuh serangan-serangan dan juga permainannya. Betul. Jadi memang itu yang masih perlu dievaluasi ya. Tapi ada komen gini tadi, saya bacain ya. Ini kan memang pemain muda ya, usia 22 tahun mayoritas ya, meskipun ada yang di atas itu. Tapi inilah wajah timnas aslinya nih begini, tanpa pemain naturalisasi, meskipun ada strike satu di sana ya. Gimana menurut Om Kemas? Kalau menurut saya ini ya, kalau kita berkaca bilang ini adalah pemain nasional, enggak juga. Indra Safri oke juga kok. Iya kan? Saya bukan ingin membedakan antara pemain naturalisasi atau pemain Indonesia, tapi udah ada contoh. Indra Safri sampai sekarang juga prestasinya bagus. Benar. Kita ngomong AFF, dia sudah pernah menjuarai AFF, ya kan? Terus sekarang juga Piala Asia juga sudah mulai ada progresnya kan? Gitu. Artinya sebenarnya banyak faktor juga yang mempengaruhi. Tapi memang saya sepakat bahwa dibilang bahwa pemain muda ini juga memang butuh jam terbang juga untuk dia bermain sih menurut saya. Iya, benar. Gitu. Jadi pemain muda ini masih perlu dimatangkan lagi, perlu menit bermain. Yang udah matang memang mamah muda ya. Iya. Tapi kalau misalkan ngelihat dari permainan kemarin sebenarnya ada beberapa yang senior ya, Marcelino, ya kan, Asnawi, terus kemudian juga Strike gitu kan. Tapi ya memang akhirnya jadi catatan juga kenapa mereka akhirnya tidak bisa berkembang. Faktor kelelahan bisa juga, tapi juga catatan yang paling dalam menurut saya juga tacklingnya si Marcelino sih Pak. Itu sayang banget Pak. Nggak perlu ya. Padahal pemain dia bisa dibilang pemain udah agak senior ya di timnas gitu kan, bahkan ya itulah meskipun usianya masih muda ya. Betul. Perlu kedewasaan dalam bermain. Benar tuh, kedewasaan dalam bermain. Jadi memang nggak boleh emosional, nggak boleh terburu-buru gitu. Faktor psikologinya kalau menurut saya juga memang harus diperbaiki lagi gitu. Takutnya anak-anak ini masih muda,
star syndrome. Oh. Khawatirnya seperti itu. Ya, nah ini kan sebuah kondisi yang sangat jauh ya, berbeda ketika Marcelino menjadi pahlawan Indonesia ketika Lawan menghadapi kemarin. Arab Saudi. Betul. Dengan brace-nya yang sangat luar biasa, Yes. selebrasinya yang Ikonik lah ya. ikonik. Nah. Tapi kemudian di pertandingan berikutnya Iya. menghadapi Laos di ajang yang berbeda di AFF, tiba-tiba mendapatkan kartu merah. Iya, gitu. betul. Ini situasi yang berbeda ya. Tentu ini juga harus menjadi catatan. Mungkin Marceng juga akan memperbaiki ya dari segi teknis dan juga emosional ya. Betul. Oke, betul, tanpa Marceng nanti menghadapi Vietnam akan seperti apa? Kalau hitung-hitungan saya, peluang itu ada. Ya. Peluang itu ada, harapan itu tetap masih ada. Tapi memang kalau menurut saya hitung-hitungannya akan semakin berat. Ya, Kenapa? Karena Marcelino ini tipikal pemain yang kreatif benar. gitu. Cuman memang lagi-lagi ya usia juga, kematangan bermain, menit bermain gitu kan, juga itu mempengaruhi juga gitu. Nah, untuk melawan besok, apalagi kan melawan Vietnam ya, Iya. 15 Desember Hari ya. Minggu. Hari Minggu 15 Desember. Ini jadi catatan juga, Pak. Iya. Sintayong harus benar-benar meracik dengan lebih oke gitu. Iya. Karena memang nggak adanya Marcelino, siapa penggantinya gitu kan. Nah, itu juga jadi catatan juga. Meskipun banyak ya, ada pemain-pemain lain yang misalkan kayak Ya mungkin Arkan Kakak nanti akan lebih dioptimalkan lagi untuk suplai bola ke depan ya. Karena Arkan Kakak ini punya modal dia. Betul. Dia cukup agresif, staminanya juga oke, visi bermainnya juga bagus. Betul. Detan juga lumayan oke, Iya. tusukan-tusukannya Betul, sangat betul. berani dan skillnya juga bagus ya. Kalau Betul. dari skill memang pemain Indonesia bagus-bagus ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau misalkan dari dulu sampai sekarang yang saya lihat memang pemain Indonesia itu bagus-bagus. Cuman Iya. stamina, Pak. Stamina Lagi itu yang memang harus digenjot. Memang Iya, PR dari dulu sampai sekarang adalah stamina pemain itu yang tidak stabil. Iya. Gitu. Mungkin babak pertama main atau 20-30 menit masih oke, tapi Iya. semakin sini makin kedodoran. Benar. Di Dan zaman Sintayong memang sudah ada perbaikan, tapi benar, memang udah ada progres ya. ada progres, tapi memang butuh effort lagi ya. Lebih gitu. lagi ya. Lebih lagi. Oke, karena di beberapa yang lalu-lalu memang sempat juga kelihatan kalau misalnya kita mainnya total 90, Widi. Itu pada kram, udah mulai itu. Biasanya benar. menit-menit 80-an tuh udah pada kram. Betul. Ada aja masalah-masalah fisik tuh, ketarik uratnya, ototnya gitu-gitu. Iya. Makanya memang dari segi stamina dan endurance ya, Endurance, yang penting untuk ditingkatkan lagi. Betul, Oke, mudah-mudahan masih ada percayaan diri yang dimiliki oleh para pemain Indonesia, apalagi menghadapi lawan yang tidak mudah yaitu Vietnam. Nanti bagi Indonesia akan di laga away nanti, Iya, baru kembali ke Indonesia menghadapi Filipina, dan dua laga ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Setidaknya tetap dapat poin ya, misal dari Vietnam nih bisa imbang lah, kita dapat Ya, 1 poin, dan betul, lawan Filipina kita harus optimalkan, Betul. harus menang ya. Betul. Menang harga mati tuh lawan Filipina. Sebenarnya di dua pertandingan ini harus menang harga mati, Pak. Kalau Oke. misalkan kita tidak mau ketemu Thailand ya. Ya. Gitu. Tapi memang lagi-lagi ya harus berhitung dengan seksama gitu. Iya, Jangan sampai miss gitu kan. Sekali kita kalah, peluang untuk semakin maju ke final semakin berat. Ya. Intinya harus ya imbang atau menang lah, lebih bagus. Iya. Gitu sih. Oke, benar. Jadi sudah dikalkulasikan betul ya oleh Coach Shin, oleh timnas tentunya, untuk bagaimana utak-atik kalaupun di fase penyisihan grup bisa lolos, dan nanti di semifinalnya akan seperti apa. Betul. Tapi tetaplah mau siapapun lawannya, babat aja, hajar harus, terus ya. Harus all out sih, Pak, sebenarnya, Pak. Saya juga nggak tahu kenapa di pertandingan kemarin tuh kayaknya kurang greget gitu kan pemain kita. Apakah memang ya lagi-lagi psikologi mereka juga belum siap, faktor kelelahan dan segala macam. Tapi paling tidak ada perbedaan permainan pada saat ngelawan Myanmar kemarin gitu. Itu sangat beda sekali gitu. Iya. Tidak terlihat lepas kalau menurut saya. Iya. Gitu. Faktor nervous Bisa jadi karena ditonton oleh kita ya. Kita sebagai tuan rumah, itu bisa juga. Bisa juga. Gitu. Tapi ya memang kecerdikan dari Laos sendiri juga menurut saya juga menarik ya. Seperti misalkan ya serangan baliknya yang luar biasa gitu kan. Mereka tahu nih bagaimana membuat serangan balik, tusukan kanan kirinya juga itu luar biasa gitu kan. Terus kemudian juga ya lagi-lagi biasa kan mendelay dengan drama-drama jatuh dan segala macam, ya itu wajar lah, Pak. Itu kan sebenarnya
hal yang juga harus dipelajari loh oleh Betul. pemain ya, Betul. memainkan emosi lawan. Betul. Jadi kita yang memprovokasi tapi dengan cara-cara yang masih oke ya, masih dalam koridor dan masih fair play, masih sportif Iya. gitu. Jangan sampai kita yang emosi. Betul. Kalau bisa lawan yang dibikin emosi Betul. sampai akhirnya mereka mainnya ngacak gitu, nggak Betul. fokus, malah jadi berantakan taktikalnya. Betul, betul, Nah, betul. itu yang diharapkan ya. Iya. Karena kita sudah bicara level internasional nih. Iya. Indonesia sudah Betul. punya pemain-pemain internasional, Betul. sudah naik kelas, naik level. Betul. Semua harus dikuasai ya. Jujur aja sebenarnya ekspektasinya masyarakat Indonesia ini sangat tinggi, Pak. Melihat dari performanya timnas yang senior ya, kalau menurut saya sudah sampai ke Piala Asia yang mau ke arah insya Allah ke Piala Dunia itu juga ekspektasinya masyarakat semakin tinggi gitu. Jadi Yeah. memang ini usia di bawah 20 tahunan gitu, 20 tahunan. Tapi memang lagi-lagi ekspektasinya juga sangat-sangat tinggi. Itu juga nggak boleh dianggap sepele oleh Sintayong gitu sih. Meskipun Sintayong jauh-jauh hari bilang tolong jangan berekspektasi tinggi karena ini benar-benar. adalah Pemain muda. usia 20 tahun, pemain muda butuh banyak jam terbang gitu Iya, sih, Pak. iya. Oke. Indonesia sekarang sudah meningkat lah ya dan levelnya level dunia. Indonesia juara dunia loh di eFootball 2024. Oh, eFootball. Berhasil mengalahkan Brazil dengan skor 2-0. Timnas Indonesia juara. Turnamennya digelar di Arab Saudi dan ini merupakan sejarah baru Indonesia bisa menjadi juara di esports yang digelar oleh FIFA. Jadi di Piala Dunia Piala Dunia kita juara Pak lawan Brazil lagi. Wah, 2-0. keren. Mudah-mudahan keren. bisa dibawa juga prestasi ini ke lapangan, ke rumput hijau ya. Amin. Oke, ke lapangan hijau. Harapan Oke. itu sangat ada.